يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز وأفلح المتقون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak henti-hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibanil Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Nabi pun mengakui kita sebagai umat Nabi, dan kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, khatib berwasiat, wabil khusus pada diri khatib pribadi umumnya kepada jamaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada bekal yang paling baik melainkan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, sesungguhnya tidak ada bekal yang paling baik melainkan takwa. Hingga pada akhirnya Allah tempatkan dalam surganya yang mulia, uiddat lil muttaqin, surga melulung bagi orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Waktu berlalu, musim berganti. Saat ini kita berada di akhir bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam. Bergantinya waktu, tentu hakikatnya umur kita semakin berkurang. Walaupun secara bilangan umur kita bertambah. Yang tadinya 50 jadi 51, yang tadinya 51 jadi 52. Secara bilangan bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang.
Maka dalam kitab disebutkan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau umurnya sama dengan Nabi 63 tahun, menurut waktu akhirat setelah dikalkulasikan hanya 1,5 jam. Singkat sekali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara umur berarti berbicara waktu. Berbicara waktu berarti berbicara sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal asr, demi masa, demi waktu. Ketika Allah bersumpah atas sesuatu, berarti sesuatu tersebut jangan dianggap remeh. Maka Allah katakan wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Lalu apakah keseluruhan ada dalam keadaan rugi? Tidak. Diistisna dengan lapan illa. Kata Allah, illal ladzina amanu. Ada pengecualian. Yang tidak akan rugi, kata Allah, adalah amanu, orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tidak akan rugi? Karena orang yang beriman sadar bahwa di dunia tidak selamanya tidak abadi. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sering kita dengar kalimat itu. Maknanya apa? Di dunia ini kita sementara, sebentar. Akhiratlah tujuan kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal, tujuan utama kita adalah akhirat. Maka orang yang beriman tidak akan rugi. Karena orang yang beriman sadar di dunia tidak selamanya tidak abadi. Semua akan dikembalikan kepada Allah, akan dimatikan oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang hak untuk manusia, tidak bisa menghindar darinya. Pasti akan menemui kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Ketika ajal datang menjemput kita, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan walau hanya sesaat, wala yastaqdimun, juga tidak bisa disegerakan walau hanya sesaat. Dan mati pasti akan menemui kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, ingin menghindar dari yang namanya kematian, mulaqikum, kata Allah, pasti akan menemui kita. Maka yang tidak akan rugi yang pertama adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman sadar bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah, akan dimatikan oleh Allah. Tapi bagi orang yang beriman, tidak akan takut mati. Orang yang beriman tidak akan cari mati. Tapi orang yang beriman cerdas, dia akan mempersiapkan menjelang kematiannya nanti. Lalu apa yang harus dipersiapkan? Ini yang kedua, kata Allah, yang tidak akan rugi berkaitan dengan yang kedua. Wa amilus solihat. Yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang beramal saleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dari mulai tidur sampai tidur lagi, itu berpotensi amal soleh kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari mulai tidur sampai tidur lagi bisa berpotensi amal soleh kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama. Makanya kata Nabi, ketika mau tidur baca doa, jangan dianggap remeh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Matikah kita dalam keadaan tidur, tidak dibangunkan lagi oleh Allah, maka dalam keadaan syahid karena kita baca doa. Bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi melangkahkan kaki yang kiri terlebih dahulu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Keluar dari kamar mandi kita baca doa. Ketika kita tidak dihidupkan kembali oleh Allah di kamar mandi dalam keadaan wafat, maka syahid karena kita baca doa. Dan kemudian kita berangkat untuk kerja, untuk mencari nafkah, itu juga bisa berpotensi amal soleh kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka umur yang kita miliki saat ini pergunakan untuk amal saleh. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, pergunakan untuk amal saleh. Karena itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Allah berikan umur panjang, gunakan untuk ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Nauzubillah min dzalik. Diberikan fasilitas harta, gunakan untuk infak sedekah, membantu orang-orang yang susah. Maka itu juga jadi amal soleh buat kita. Dan hati-hati hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harta yang kita miliki nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Pak, infak sedekah itu tidak kalah penting daripada amal yang lain. Nanti ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, kemudian ada hari pembalasan, hari akhirat, maka ada nanti manusia yang berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
izinkan aku hidup kembali ke dunia sebentar saja ya Rabb. Semenit juga nggak apa-apa ya Allah. Nanti ketika orang sudah mati, Pak, di akhirat minta dihidupkan kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, izinkan aku hidup kembali ke dunia sebentar saja ya Rabb. Untuk apa? Lihat kalimatnya. Fa as-saddaqa, niscaya kami akan bersedekah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan berhaji? Tapi fa'as-sadaqah, niscaya kami akan bersedekah. Ternyata sedekah tidak kalah penting daripada yang lainnya. Kata Imam Ibnul Qayyim Az-Zawji dalam kitab tafsirnya, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah bukan yang lainnya? Kata Imam Ibnul Qayyim, sedekah meringankan sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakitnya bukan main, Pak. Dalam sejarah dikatakan ketika Nabi hendak dicabut nyawanya, apa yang dikatakan Nabi kepada malaikat Ijrail? Ya Ijrail, apa ini wahai Ijrail? Kok sakit sekali wahai Ijrail? Kemudian apa kata Ijrail? Ya Rasul, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Kemudian apa kata Nabi? Ya Ijrail, kok sakit sekali wahai Ijrail? Kemudian apa kata Ijrail? Ya Rasul, itu sudah aku ringankan 70 kali lipat dibandingkan dari yang lain. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi, ya Ijrail, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini hanya kepadaku, jangan kepada umatku ya Ijrail. Ya Allah, Pak. Nabi ketika sakaratul maut yang diingat kita umatnya. Kata Nabi, ya Ijrail, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini hanya kepadaku, jangan kepada umatku ya Ijrail. Nabi yang sudah diringankan 70 kali lipat masih merasakan sakit, apalagi kita nanti. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, sedekah meringankan sakaratul maut, bukan menghilangkan, meringankan sakaratul maut. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Karena tanda diterima ibadah seseorang dilihat daripada sedekah. Makanya sering kita dengar kalimat dalam Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, selalu berdampingan karena zakat ini berkaitan dengan sosial. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tanda diterima ibadah seseorang itu dilihat dari sedekah, kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Yang ketiga, lampu yang paling terang di alam kubur adalah sedekah, kata Imam Ibnul Qayyim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedekah luar biasa. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa ayat ini menunjukkan sedekah? Karena harta dua pertanyaan. Min aina tasabahu, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqahu, kemana kau belanjakan? Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika diberikan fasilitas harta, pergunakan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, berinfak, bersedekah, membantu orang yang tidak mampu. Karena itu rezeki kita yang akan kita temukan di akhirat. Mohon maaf, duit yang ada di lemari, duit yang ada di ATM, duit yang ada di kantong, belum tentu rezeki kita, bisa jadi ada yang maling. Tapi setiap yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah rezeki kita yang akan kita temukan di akhirat. Bahkan Nabi katakan, as-sadaqatu tazlibur rizki, sedekah itu menjolok rezeki. Buah matang kalau nunggu jatuh susah. Bagaimana biar cepat? Dijolok. Maka ternyata as-sadaqatu tazlibur rizki, sedekah menjolok rezeki. Maka hadirin yang dirahmati Allah, fasilitas harta yang Allah berikan kepada kita, pergunakan untuk ibadah. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, intinya pergunakan untuk amal soleh, karena itulah yang akan menolong kita di akhirat. Dan ternyata yang tidak akan rugi, kata Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan rugi, kata Allah, adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hak dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Hak katakan hak, batil katakan batil, salah katakan salah, benar katakan benar. Itulah orang yang tidak akan rugi. Jangan sampai yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu orang yang akan rugi nanti di akhirat. Maka yang ketiga, orang yang tidak akan rugi, kata Allah, adalah wa tawasaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam hak, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memperbaiki diri sehingga Allah senantiasa bimbing kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyahum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة